Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-250 dengan judul Berpegang pada kursi Anda dan pengurang stres lainnya. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita masuk dalam inti pembacanya. Stres adalah cara tubuh bereaksi terhadap perubahan. Terlalu banyak perubahan negatif membuat alarm berbunyi. Tubuh Anda bersiap untuk melawan atau melarikan diri. Tekanan darah, detak jantung, dan darah mengalir ke otot. Semuanya meningkat, sementara aliran darah ke kulit dan ginjal menurun. Anda bernapas lebih cepat, tangan Anda jadi lembab, mulut jadi kering. Kedengarannya familiar. Selama bertahun-tahun, pekerjaan kami telah membawa saya dan suami ke banyak negara. Tinggal di beberapa negara termiskin dan negara-negara paling tidak stabil secara politik. Dan berpergian dengan segala jenis transportasi. Kami telah melalui berbagai pengalaman yang bervariasi, beberapa pasti menyebabkan stres besar. Jadi bagaimana ini mengingatkan kita kembali dari judulnya berpegang pada kursi Anda dan pengurang stres lainnya. Kata stres ini sudah menjadi kata yang sangat familiar di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Itu sudah sangat-sangat umum kita dengarkan. Kenapa stres ini bisa terjadi? Karena kita mempunyai banyak masalah di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana dari buku ini kita dijelaskan berpegang pada kursi Anda dan pengurang stres lainnya. Kita diingatkan kembali bagaimana kita harus mengurangi akan stres kita. Terkadang kata stres ini sudah menjadi kata yang sangat familiar bagi kita sebagai manusia. Dikatakan bahwa kita mempunyai stres yang berlebihan sehingga itu bisa membuat tubuh kita bereaksi terhadap perubahan. Dan ketika kita terlalu banyak perubahan negatif membuat alarm di tubuh kita berbunyi. Dan tubuh kita akan bersiap untuk melawan setiap masalah yang datang atau kita siap untuk melarikan diri. Bahkan dikatakan bahwa ketika tubuh kita mengalami stres, tubuh kita akan mengalami yang namanya tekanan darah naik, detak jantung dan darah mengalir ke otot dan semuanya meningkat. Sementara aliran darah ke kulit dan ginjal menurun. Itulah yang membuat ketika kita stres, kita bisa bernafas lebih cepat, tangan kita menjadi lembab dan juga mulut menjadi kering. Dan dikatakan di sini bahwa selama bertahun-tahun ada pasang suami istri. Mereka ini sering bepergian di beberapa negara termiskin dan negara-negara paling tidak stabil secara politik. Dan karena pekerjaan itulah yang membuat mereka menjadi orang-orang yang sangat stres. Walaupun dia mempunyai banyak uang, walaupun dia berpergian ke satu tempat ke tempat yang lainnya. Tetapi itu tidak bisa membuat dia bahagia. Malahan dikatakan itulah yang membuat dia dan istrinya menjadi sangat stres. Bahkan dikatakan bahwa belajar menaruh kepercayaan penuh pada Tuhan merupakan pengalaman pertumbuhan untuk saya. Ketakutan dan kecemasan adalah reaksi alami bawaan saya pada saat stres dan ketidakpastian. Sangat luar biasa ini mengingatkan kita kembali di dalam setiap kondisi apapun yang kita alami. Di dalam setiap masalah kehidupan yang kita alami. Tuhan datang kepada kita, Tuhan mengatakan, biarlah kita mau menaruh setiap beban kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Dikatakan, biarlah kita mau belajar menaruh kepercayaan kita sepenuhnya pada Tuhan. Karena dengan kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, kita mempunyai banyak pengalaman dan pertumbuhan untuk diri kita masing-masing. Itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang lebih kuat. Untuk itu Tuhan mengingatkan kita kembali. Biarlah kita mau selalu datang kepada Tuhan. Biarlah kita mau meminta Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan iman itu kepada saya. Supaya dalam setiap masalah yang saya hadapi, dalam setiap krisis-krisis ekonomi yang saya hadapi dalam kehidupan saya. Atau setiap masalah-masalah kehidupan yang saya sementara alami. Biarlah Tuhan mau bersama-sama dengan saya dan biarlah Tuhan mau selalu membantu saya untuk melewati semuanya. Karena tanpa campur tangan Tuhan, kita sebagai manusia tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh tanpa Tuhan. Dan juga dikatakan di sini bahwa, namun Tuhan dalam kasih-Nya telah memberi saya kesempatan berulang kali untuk membuktikan kebenaran firman-Nya ketika Dia bersabda, "Jangan takut, dan damai sejahtera kuberikan kepadamu. Percayalah, saya telah menuntut janji-janji ini ratusan kali." Sangat luar biasa. Tuhan memberikan janji-janji itu semuanya kepada kita. Tuhan mau supaya kita datang kepada Tuhan meminta setiap janji itu. Asalkan kita mau menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita mengalami setiap masalah dalam kehidupan kita, biarlah kita mau menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan.
seperti anak yang percaya kepada orang tuanya. Dan juga dikatakan bahwa jangan takut dan damai sejahtera kuberikan kepadamu. Itulah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Walaupun kita mempunyai banyak kekayaan dalam kehidupan kita, kita mempunyai banyak uang, kita sukses di dalam kehidupan kita, di dalam karir kita. Tetapi ketika kita mempunyai banyak uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan kita. Yang hanya bisa memberikan kedamaian dan kebahagiaan itu hanyalah datang daripada Tuhan saja. Dan itulah yang harus kita minta kepada Tuhan. Biarlah kita mau meminta ketika kita di dalam setiap kesesakan kehidupan kita, ketika kita di dalam setiap masalah kehidupan kita. Biarlah kita mau meminta Tuhan, biarlah Tuhan memberikan damai itu selalu kepada hati kita masing-masing. Dengan ketika kita meminta itu, Tuhan memberikan damai itu kepada kita, dan kita akan menjalani setiap proses kehidupan kita dengan penuh sukacita. Bahkan juga dikatakan di sini bahwa misalnya saja saat bepergian dengan bus umum menyusuri jalan raya Karakoram di Pakistan Utara menuju kerajaan kecil. Hunza ketakutan menyerang tanpa henti saat pengemudi melaju di sepanjang jalan pegunungan, mengelilingi tikungan tajam dengan mengandalkan 2 roda pacu saja. Dan pada satu sisi kami ada di pegunungan Karakoram yang tinggi, perpanjangan pegunungan Himalaya, menjulang pada ketinggian yang luar biasa, sementara di sisi lain adalah jurang yang terjal 2.000 kaki yang berakhir pada sungai Indus di negara di bawahnya. Ketakutan membuat saya terpaku pada tempat duduk saya, mengklaim janji Tuhan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Jangan lagi gelisah dan jangan gentar hatimu. Akhirnya membuat ketenangan saya mereda dan membawa kedamaian dalam hatimu. Akhirnya membuat ketenangan saya mereda dan membawa kedamaian dalam pikiran saya. Bahkan sampai pada titik mengetahui bahwa apapun hasilnya, Tuhanlah yang memegang kendali dan saya dapat mempercayainya. Sangat luar biasa pelajaran kepada pribadi lepas pribadi. Biarlah ketika dalam setiap masalah kehidupan kita yang sangat besar sekalipun, ketika kita mau menyerahkan itu kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan memegang kendali atas setiap kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh sepasang suami istri ini ketika mereka berpergian di suatu tempat, dan ketika mereka menyusuri jalan-jalan yang dimana dikatakan itu adalah jurang yang bisa membuat mereka celaka atau kehilangan nyawa mereka. Tetapi bagaimana ketika mereka mengalami suatu tragedi itu, mereka percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Akhirnya mereka mengingat kembali janji Tuhan. Dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, dan janganlah gelisah hatimu. Ketika kita sudah menyerahkan tiap kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, biarlah kita mau percaya bahwa Tuhan selalu memegang kendali atas kehidupan kita, asalkan dari pribadi lepas pribadi, apakah kita mau ataukah kita tidak mau untuk dikendalikan oleh Tuhan. Dan dikatakan di sini bahwa saya juga merasakan manfaat membayangkan gambaran Kristus mengenakan helm sebagai pengemudi bus, pesawat atau apapun. Saya akui, sulit membayangkan dia mengemudi sangat dekat dengan tepian seperti yang dilakukan beberapa pengemudi kami. Terkadang sebuah lagu membantu menenangkan rasa takut saya. Hidup tidak seseram yang Anda pikirkan ketika Anda membayangkan diri Anda sendiri aman dalam pelukan Yesus atau di bawah sayapnya. Sangat luar biasa dikatakan di sini bahwa hidup tidak seseram apa yang kita pikirkan ketika kita berjalan bersama-sama dengan kita. Ketika kita menaruh setiap kehidupan kita kepada Tuhan saja. Tetapi ketika kita tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita tidak menaruh setiap kepercayaan dan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja, kita akan melihat setiap kehidupan kita dengan penuh ketakutan. Untuk itu Tuhan meminta kita untuk kita harus selalu menyerahkan setiap kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Karena bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mempunyai damai sejahtera, kita akan mempunyai kebahagiaan. Walaupun kita mempunyai banyak masalah, tetapi kita percaya bahwa kita tidak menanggung itu sendirian karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan kita lanjutkan di sini bahwa kita tidak selalu memiliki kendali atas keadaan yang kita temui. Namun, betapa melegakannya mengetahui Dia yang memegang kendali. Mempercayakan segalanya pada tangan Tuhan yang penuh kasih akan mengurangi stres negatif dan mendatangkan kedamaian. Cobalah. Ya, ini adalah suatu pelajaran dan suatu anjuran kepada pribadi lepas pribadi kepada kita masing-masing. Dikatakan bahwa biarlah kita mau memberikan kepercayaan kita sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan setiap kehidupan kita hanya kepada Tuhan, maka stres negatif dalam kehidupan kita itu akan mendatangkan kedamaian ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.